Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami firman-Mu hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita nas renungan kita hari ini. Lukas 2 ayat 41 sampai 52, beginilah firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Alkitab tidak banyak mencatat mengenai masa kanak-kanak Yesus. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ini merupakan satu-satunya catatan Alkitab tentang kehidupan masa kanak-kanak Yesus sebelum dia memulai pelayanannya. Dari nas ini paling tidak kita dapat mengetahui beberapa hal tentang masa kecil Yesus, yaitu dia adalah anak dari orang tua yang saleh. Seperti yang diharuskan oleh hukum agama Yahudi, Yusuf dan Maria selalu melakukan ziarah setiap tahunnya ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah bagi kaum Yahudi. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan yang panjang, sekitar 80 mil atau 120 km jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan saat itu Yesus pun turut serta bersama mereka. Kita tidak tahu apakah ini perjalanan pertama Yesus atau bukan. Tetapi pastinya sangat menyenangkan pergi ke kota besar untuk mengikuti sebuah perayaan. Walaupun menurut tradisi waktu itu, anak usia 12 tahun hanya perlu diajarkan tentang makna dari hari raya, dan baru pada usia 13 tahunlah mereka ikut serta dalam perayaan. Kemungkinan besar mereka membawa Yesus yang berusia 12 tahun untuk merayakan Paskahnya yang pertama, dalam rangka mempersiapkan upacara keagamaan bar mitzvah menjelang usianya yang ke-13. Menurut hukum agama Yahudi, seorang anak laki-laki dianggap sudah dewasa ketika berumur 13 tahun. Pada saat itu seorang laki-laki menjadi ben Torah atau anak Taurat. Artinya bahwa ia selanjutnya wajib memelihara segala ketentuan-ketentuan hukum agama Yahudi. Di sini kita bisa melihat bahwa masa kanak-kanak Yesus sama seperti anak-anak Yahudi lainnya saat itu. Saudaraku,
Biasanya perjalanan dari Galilea ke Yerusalem ditempuh melalui seberang sungai Yordan dan membutuhkan 4-5 hari. Perjalanan umumnya dilakukan dalam rombongan besar yang terdiri dari orang-orang sekampung. Meskipun perjalanan itu berat, tetapi kumpulan itu merupakan arak-arakan yang gembira dan banyak lagu yang dinyanyikan dalam perjalanan. Alasan utama mereka bepergian secara berkelompok adalah untuk berjaga-jaga dari serangan para penyamun yang memang sering mengintai di sekitar lembah Yordan. Dalam perjalanan rombongan besar ini, anak-anak biasanya berada dengan anak-anak yang lain. Pada waktu sore hari tiba, barulah mereka berkumpul kembali dengan orang tuanya masing-masing. Dalam nas bacaan kita ini diceritakan, pada saat mereka berjalan pulang, orang tuanya berpikir bahwa Yesus berjalan bersama-sama dengan teman-temannya dalam rombongan yang kembali ke Nazaret. Mereka menjadi sangat khawatir dan cemas saat mereka menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama mereka. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu di mana ia berada. Jika saudara pernah merasakan kehilangan anak, saudara akan memahami kepanikan yang muncul. Pikiran saudara akan dipengaruhi oleh bayangan-bayangan terburuk, bahwa ia diculik, bahwa ia mengalami kecelakaan, dan bayangan buruk lainnya, yaitu tidak akan bertemu kembali dengan anak itu selamanya. Tentunya Maria dan Yusuf sangat mengkhawatirkan keselamatan Yesus. Kemudian orang tuanya kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus, dan mereka menemukannya di Bait Allah, dikelilingi oleh para ahli Taurat dan guru-guru agama. Disebutkan setidaknya Yesus sudah 3 hari berada di sana. Ini bukan karena ia nakal atau tidak taat, tetapi karena pengetahuannya yang membuatnya harus terlibat dengan urusan Bapanya. Terbukti semua orang yang mendengarkan dia terheran-heran dengan kearifan dan kecerdasannya. Dan ini sekaligus menyatakan kemampuannya yang luar biasa mengenai firman Allah. Bayangkanlah perasaan Yusuf dan Maria saat bertemu Yesus di Bait Allah. Mungkin campuran antara rasa lega sekaligus jengkel dan marah. Maria ibunya berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya anak Yusuf saja, tetapi juga anak Allah. Melalui jawabannya ini, Yesus ingin mengatakan bahwa Yesus memiliki kerinduan untuk selalu ada di rumah Bapa. Bukan untuk bersenang-senang di sana, tetapi untuk bersekutu dengan Bapanya yang di surga. Ternyata, jawaban ini tidak dapat dimengerti oleh Yusuf dan Maria. Bukan berarti mereka tidak mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi mereka tidak dapat menangkap perkataan Yesus ini, bahwa sebagai anak Allah, Yesus harus berada di dalam rumah Bapanya. Namun demikian, jawaban Yesus ini memperlihatkan bagian hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah yang akan menggenapi kehendak Bapanya. Apa yang dilakukan Yesus menimbulkan kesan yang mendalam bagi ibunya. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tentu Maria tahu bahwa Yesus adalah Mesias, karena malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada Maria. Suatu contoh yang baik dari Maria di sini adalah sekalipun ia tidak mengerti kata-kata Yesus, tetapi ia menyimpannya dalam hati. Coba bandingkan dengan banyak orang Kristen yang sekalipun mengerti firman Tuhan, tetapi tidak menyimpannya dalam hati. Yesus kemudian meninggalkan Yerusalem dan bersama-sama orang tuanya pulang kembali ke Nazaret. Ini merupakan sebuah bentuk ketaatan dan hormat kepada orang tuanya. Dia memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya di dunia sebagai ketaatannya terhadap perintah yang kelima, yaitu suatu bagian yang mendasar dari ketaatan yang penuh terhadap perintah Allah, yang juga diturunkan kepada kita orang percaya. Lebih daripada itu, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Gambaran inilah yang Allah ingin kita tahu.
Allah memilih untuk tidak menceritakan lebih banyak tentang masa kecil Yesus, sehingga kita bisa yakin dan percaya kalau Dia telah memberitahukan semua hal yang perlu untuk kita ketahui. Saudaraku, ada kesaksian dari seorang pemuda yang telah merantau belasan tahun lamanya. Ia telah hidup terpisah dari orang tuanya saat ia duduk di bangku SMA di kota lain, lalu kuliah dan kemudian bekerja. Pada masa-masa hidup mandiri itu, tentu saja pengawasan dari orang tuanya sangat kurang. Pemuda ini selalu berbohong saat ayah dan ibunya bertanya, apakah ia beribadah di gereja pada hari Minggu. Jawabannya selalu iya, tetapi sebenarnya selama belasan tahun, ia tidak pernah mengikuti ibadah di gereja, apalagi membaca Alkitab, kecuali beberapa kali saat ia mudik ke kampung halamannya. Hingga akhirnya ia berkenalan dan jatuh cinta pada seorang gadis yang sangat cantik di kota di tempat ia bekerja. Gadis yang ramah, baik hati, yang penuh perhatian kepadanya. Mereka telah berpacaran sekitar 1,5 tahun. Orang tua si gadis yang kaya raya itu sangat setuju anak gadisnya berteman dengan si pemuda itu dan berharap mereka segera melangsungkan pernikahan. Bahkan orang tua gadis itu telah merencanakan hadiah besar bagi mereka saat menikah nanti, yaitu beberapa unit usaha yang selama ini dikelola orang tua si gadis. Namun dengan satu syarat, si pemuda harus bersedia meninggalkan agamanya dan memeluk agama mereka. Di hati pemuda itu tidak menjadi masalah baginya tentang syarat pindah agama ini. Toh selama ini ia tidak pernah beribadah selayaknya orang Kristen. Namun ia selalu bergumul saat hendak mengutarakan rencana pernikahannya kepada orang tuanya. Tentang itu ia sangat takut sekali. Membayangkan orang tuanya akan kecewa dan marah. Malahan bisa jadi ia tidak dianggap anak lagi oleh mereka. Apalagi keluarga besar mereka adalah keluarga Kristen yang taat. Sudah seminggu ini ia didesak oleh keluarga si gadis pacarnya itu untuk memutuskan tentang rencana pernikahan mereka. Pemuda itu sangat galau memikirkan hal itu. Sampai pada suatu malam ia termenung, membayangkan keluarga besar mereka yang selama ini begitu bangga terhadapnya akan menerima kabar yang mengecewakan darinya. Terlintas dalam ingatannya pada masa-masa remajanya di kampung. Setiap pagi dan malam hari, mereka sekeluarga akan duduk bersama melakukan ibadah singkat yang dipimpin oleh ayah atau ibunya bergantian. Dalam ibadah itu, anak-anak akan bergantian memimpin doa setiap harinya. Ia juga teringat begitu seringnya mereka diajak orang tuanya mengikuti ibadah sektor di kampungnya pada malam hari. Ia tersenyum saat mengingat selama mengikuti ibadah sektor itu, ia sering ketiduran. Ia juga teringat perayaan-perayaan Natal di gereja mereka atau yang diadakan di kampungnya. Mereka akan dibagikan ayat-ayat liturgi untuk dihafal dan diucapkan pada saat perayaan Natal. Setelah ibadah perayaan Natal selesai, mereka akan mendapat hadiah Natal dan pulang ke rumah dengan sukacita. Mengingat semuanya itu, ia tersadar dan menangis. Dalam hatinya ia berkata, "Tidak mungkin aku akan melupakan Tuhan yang selama ini begitu baik kepadaku. Aku juga tidak mau mengecewakan keluargaku yang selama ini begitu bangga atas keberhasilanku." Beberapa hari kemudian, ia memutuskan hubungan cintanya dengan si gadis, karena gadis itu pun tidak mau pindah agama dan juga tidak mau mengecewakan orang tuanya. Saudaraku, kesaksian ini dan juga kisah Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah ialah kisah yang mengingatkan kita betapa pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan iman dalam jemaat. Keluarga mempunyai nilai yang sangat penting bagi Allah. Begitu pentingnya nilai keluarga, sampai Allah mempercayakan anaknya yang tunggal kepada satu keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi. Yesus lahir, dididik, dan dibesarkan oleh keluarga yang penuh kasih itu. Yesus dikelilingi oleh kehangatan dan rasa aman di dalam keluarga. Meskipun pekerjaannya hanyalah tukang kayu,
Tetapi Yusuf memberi teladan yang baik kepada keluarganya. Penulis Lukas memberikan beberapa gambaran kepada para pembacanya untuk melihat bahwa orang tua Yesus adalah orang-orang yang saleh. Mereka menyunatkan Yesus tepat pada waktunya dan menyerahkan dia ke bait Allah untuk pentahiran. Mereka juga secara rutin menghadiri hari raya Paskah. Bahkan Maria juga turut serta mengikuti perayaan Paskah. Walaupun sebenarnya tidak ada keharusan bagi perempuan untuk mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem. Kebiasaan merayakan hari raya Paskah setiap tahun adalah bukti salah satu upaya mewujudkan pendidikan iman dalam hidup berjemaat. Kenyataan ini sebenarnya mendidik umat untuk taat dan secara terus-menerus membiasakan dan mengajarkan makna perayaan hari raya Paskah bagi generasi ke generasi. Kerelaan berkumpul di Yerusalem sebagai pusat ibadah umat dengan meninggalkan kesibukan hidup dan menempuh perjalanan yang tidak mudah dan jauh adalah bukti dari kesuksesan pendidikan iman umat Yahudi. Kedisiplinan tradisi Yahudi tidak terlepas dari kecintaan mereka terhadap hukum Taurat dan bait suci. Pola pendidikan spiritual anak-anak Yahudi direncanakan dengan sangat baik oleh orang tua mereka, sehingga setiap anak mendapat hak dan kewajiban tepat pada waktunya. Secara turun-temurun mereka mempelajari kitab suci sesuai tradisi spiritual Yahudi. Maria dan Yusuf merupakan orang tua teladan. Sebagai orang tua, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak. Mereka memiliki kecemasan tertentu dan mencari sampai menemukan anak mereka. Yusuf dan Maria memiliki sikap yang positif dan kiranya menggerakkan hati banyak orang tua untuk cemas dan mencari sampai menemukan anak mereka yang sulit diatur dan menjadikan mereka anak-anak Allah. Nilai pendidikan iman inilah yang kemudian dibuktikan dalam diri Yesus. Sosok seorang anak yang berusia 12 tahun mau dan rela untuk berlama-lama mendengarkan apa yang diajarkan ahli Taurat dan bertanya kepada mereka. Sikap mendengar dan bertanya adalah sikap yang sangat bermanfaat dalam pendidikan iman umat. Tidak hanya itu, kerelaan para ahli Taurat untuk mengajar dan berdialog dengan seorang anak adalah upaya melakukan pendidikan iman bagi umat. Demikian juga dengan sikap Yesus yang bersedia berada di rumah Tuhan dan menyerahkan hidup pada Tuhan. Keputusan Yesus pulang bersama Yusuf dan Maria ke Nazaret memberikan keteladanan kasih dan hormat seorang anak kepada orang tuanya. Pendidikan iman yang baik dan benar pada akhirnya berdampak pada kehidupan umat yang semakin mengagumkan bagi banyak orang, bahkan dunia. Sosok seorang anak yang berumur 12 tahun itu bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita harus menyembah Allah Bapa dan menyatakannya di dalam kehidupan kita. Kita harus memohon agar Roh Kudus menguasai kita, supaya kita dapat menyatakan ibadah kita kepada Allah Bapa. Dengan demikian, kita bukan hanya dikasihi oleh Allah saja, tapi juga akan dikasihi oleh manusia. Yang terpenting adalah kita dikasihi oleh Allah lebih dahulu, dan melalui ibadah kita kepada Allah, akhirnya kita akan dikasihi oleh orang banyak dan menjadi berkat bagi mereka. Saudaraku, sebelum menutup khotbah ini, ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, gereja sebagai pusat pembelajaran rohani. Bait Allah merupakan tempat belajar firman Tuhan di zaman dulu. Zaman sekarang, orang Kristen menyebutnya gereja. Gereja baik sebagai persekutuan orang percaya maupun sebagai organisasi hendaknya berperan aktif dalam pendidikan iman umat. Program pelayanan yang menjadi upaya pengembangan pendidikan iman umat melalui bidang pendidikan dan pengajaran pada kategorial atau fungsional maupun melalui lembaga-lembaga pendidikan formal milik gereja sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, karena sangat berpengaruh pada masa depan warga gereja. Yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam pertumbuhan fisik dan rohani anak-anak. Selain memperhatikan kebutuhan pertumbuhan fisik anak-anak,
Setiap orang tua harus bertanggung jawab untuk secara terus-menerus mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai kebenaran yang mampu mendidik iman anak-anak, baik di tengah keluarga maupun dalam hidup berjemaat. Yang ketiga, pentingnya pertumbuhan mental dan karakter bagi anak. Yusuf dan Maria membiarkan Yesus berjalan sendiri atau dengan kelompok yang lain. Di sini nampak bahwa sebagai orang tua, Yusuf dan Maria mendidik kedewasaan Yesus. Orang tua juga harus memperhatikan pertumbuhan mental dan karakter anak-anaknya agar menjadi semakin dewasa. Tetapi hal ini harus disertai pengawasan dari orang tua. Yang keempat, teladan kasih dan hormat kepada orang tua. Keputusan Yesus untuk pulang bersama Yusuf dan Maria ke Nazaret memberikan contoh keteladanan kasih dan hormat seorang anak kepada orang tuanya. Sebagai anak, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita untuk mengasihi dan menghormati orang tua, sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan. Kiranya Tuhan Allah memberi kita kekuatan untuk melakukan semua itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengarkan hari ini, yaitu tentang pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan umat-Mu. Pendidikan iman menjadi tugas tanggung jawab gereja dan tugas tanggung jawab orang tua, agar sejak dini ditanamkan kepada anak-anak. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan pendidikan iman ini, Bapa. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami lebih lagi memberikan perhatian terhadap pertumbuhan iman anak-anak kami, melalui setiap keluarga Kristen dan juga melalui gereja-Mu, agar suatu saat nanti anak-anak kami dapat mempertanggungjawabkan imannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Salam.